dan melupakan banyak sisi spiritual manusia itu sendiri. Jadi manusia hidup seperti robot setiap hari, kejar target yang sudah ditetapkan, setiap saat sibuk. Kehidupan sosial dalam keluarga maupun dalam masyarakat tidak mendapat porsi perhatian yang cukup. Ya, sampai-sampai bekerja sesibuk-sibuknya itu untuk kemudian pulang kampung menjenguk orang tua pun sudah tidak sempat. Nah, jadi hubungan perasaan antar manusia itu semakin jauh sehingga tercipta kekosongan batin, kehilangan makna dan tujuan hidup itu sendiri. Jadi sesungguhnya kita melihat di Jepang itu sendiri banyak terjadi kasus bunuh diri, kemudian kasus orang-orang yang baik laki maupun perempuan yang memilih tidak berkeluarga daripada berkeluarga. Sehingga ini mengancam keberlangsungan manusia itu sendiri, yaitu di Jepang itu faktor kelahiran semakin rendah, ya, dan jumlah manula semakin tinggi, itu semuanya menjadi beban bagi negara. Maka hal ini harus diperbaiki, maka diciptakanlah era society 5.0 itu sendiri, di mana kemajuan teknologi boleh saja, namun kehidupan manusia itu sendiri jangan ditinggalkan. Inilah era society 5.0 yang merupakan perbaikan daripada 4.0 itu sendiri. Ini idenya yang sangat bagus, namun tentu belum tercapai, masih merupakan awal daripada sebuah gagasan, masih membutuhkan banyak kerja keras untuk mewujudkannya. Nah, kemajuan era society 5.0 ini adalah sebuah keniscayaan, artinya tidak dapat kita bendung dan harus kita terima dengan kebijaksanaan yang tinggi, agar kita tidak terlindas oleh kemajuan itu sendiri, melainkan dapat mengambil manfaat tanpa kehilangan jati diri sebagai manusia. Ya, kemudian kita sebagaimana judul awalnya adalah tentang bagaimana umat Konghucu menyikapi society 5.0 ini. Kita mulai sedikit tentang agama Konghucu itu. Slide berikutnya mungkin Pak atau Ibu. Nah, agama Konghucu itu adalah belajar daripada alam semesta. Jadi kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia itu tertulis pada alam semesta. Jadi di dalam ayat-ayat di dalam kitab suci agama Konghucu ada disebutkan bahwa Tuhan itu tidak bicara. Dan Tuhan itu tidak berkata-kata. Tetapi semuanya itu langit, bumi, bintang, semuanya berjalan beraturan, itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan. Maka dari keteraturan yang ditunjukkan alam semesta, semua berjalan pada jalur masing-masing dengan harmonis, tidak perlu ada pertentangan, namun saling menumbuhkan, itulah yang dipelajari di dalam agama Konghucu. Dan kemudian itu dijadikan sebagai kebijaksanaan yang diajarkan secara turun-temurun. Jadi agama Konghucu itu sesungguhnya belajar dari alam semesta. Konsep awalnya adalah Kenpiren, jadi langit, bumi, dan manusia. Pada awalnya langit tercipta, lalu bumi tercipta, barulah manusia dan segala isi bumi ini. Ini adalah Tritunggal, di mana manusia hidup agar selamat harus belajar dan meniru kebajikan dari alam semesta itu. Nah,
Manusia hidup itu butuh keluarga. Slide berikutnya, Mbak Ulan. Manusia hidup itu butuh keluarga. Keluarga itu di dalam huruf Mandarinnya adalah Jia. Kita lihat Jia itu tulisannya di atas ada sebuah topi. Topi itu adalah atap rumah dan di dalamnya itu hurufnya adalah ternak. Jadi artinya sebuah keluarga harus tersedia cukup makanan untuk menghidupi keluarga itu. Yang berarti sebagai kepala keluarga harus memberi rasa aman kepada anggota keluarganya. Itulah awal daripada konsep sebuah keluarga. Di dalam untuk menghidupi keluarganya, maka sang kepala keluarga harus giat bekerja dan mencari nafkah. Nah, di dalam proses mencari nafkah itu sendiri, agar dia dapat melakukan usaha dengan lancar, maka dia itu harus mengikuti pola-pola tertentu yang dapat diterima oleh orang-orang pada umumnya dalam interaksi kesehariannya. Nah, pola-pola itu adalah sesungguhnya adalah watak sejati manusia itu sendiri, di mana watak sejati itu diturunkan oleh Tuhan ke dalam hati nurani setiap manusia. Itu yang diyakini di dalam agama Konghucu, mengandung 8 kebajikan. 8 kebajikan itu adalah bahwa orang itu pada dasarnya itu akan berbakti atau cenderung untuk berbakti kepada orang tua yang telah melahirkan dan merawatnya. Jadi itu adalah sifat dasar. Maka di dalam agama Konghucu, perbuatan apapun yang terbaik harus diutamakan dengan berbakti kepada orang tua terlebih dahulu. Lalu agar dirinya itu tidak mengalami banyak percecokan ataupun pertentangan dalam berkomunikasi dengan sesama, maka dia itu harus rendah hati. Rendah hati itu adalah banyak menerima pendapat dan pandangan dari orang lain dan tanpa menunjukkan pertentangan secara terbuka. Itu rendah hati, banyak menerima saran dari orang-orang. Kemudian juga dibutuhkan kesetiaan. Jadi kesetiaan ini sangat penting di dalam pergaulan maupun di dalam karir. Dengan kesetiaan itu maka tercipta saling dapat dipercaya. Dan saling dapat dipercaya itu penting sekali. Apabila orang tidak saling percaya, maka orang itu akan saling curiga, mencurigai, dan begitu bertemu langsung masing-masing memasang kuda-kuda untuk berantem. Nah, itu sulit. Kehidupan seperti itu akan sulit untuk mencapai suatu kemajuan. Sebaliknya, kalau dapat saling percaya dan setia, maka hutang piutang itu tidak perlu ditulis dalam buku sekalipun itu berlangsung seperti zaman dahulu, bahwa pinjaman itu tidak perlu tertulis. Lain dengan sekarang, pinjaman harus dengan notaris di atas materai dan sebagainya. Zaman dahulu yang satu orang mendapat kesulitan lalu dipinjamkan uang oleh saudaranya apapun temannya, dan pada saat orang tersebut mendapat uang, dia dengan sendirinya akan mengembalikan uang tersebut tanpa diminta ataupun dikejar-kejar. Lain dengan zaman sekarang, meskipun dikejar, dia malah bersembunyi dan berusaha untuk berkilah dan mengelak pinjaman itu. Lalu kemudian kebajikan yang lain adalah harus susila. Susila itu sopan santun, terhadap orang harus sopan santun dan saling menghormati. Kemudian selanjutnya adalah perlu menjunjung kebenaran dan keadilan.
Jadi orang yang tidak mempunyai hati yang menjunjung kebenaran, tidak bisa membedakan benar dan salah itu sangat sulit untuk diajak bergaul maupun sebagai partner di dalam segala hal. Lalu bersuci hati, yaitu jangan berprasangka buruk kepada orang lain. Dan terakhir adalah tahu malu. Jadi orang hidup itu harus tahu malu, malu bila berbuat salah dan segera memperbaiki. Ini adalah 8 kebajikan yang sesungguhnya terkandung di dalam hati setiap umat manusia, dan itu harus selalu dirawat dan dibina agar auranya itu dapat memancar keluar dan melengkapi diri kita sebagai sebuah aura baik yang akan menyejukkan banyak orang yang berada di dekat kita. Nah, rumusan sederhana ini dari agama Konghucu kemudian dapat dikerucutkan menjadi 2 kata, yaitu setia dan tepa selira. Setia kepada firman Tuhan, setia kepada watak sejati, setia kepada kemanusiaan, kemudian tepa selira kepada sesama. Ya, mungkin slide berikutnya. Ya, Chongsu ini, setia dan tepa selira ini merupakan golden rule bagi umat manusia, umat Konghucu khususnya, dalam memperoleh jalan keselamatan. Jadi pada diri sendiri dia itu wajib disiplin dan ketat. Jadi kesalahan kecil pun harus dijaga agar tidak terjadi. Sebaliknya kepada orang lain, dia wajib berlonggar hati dan pemaaf. Kesalahan besar yang diperbuat orang lain pada dirinya itu harus dimaafkan. Nah, sebaliknya kepada diri sendiri, dia itu meskipun kesalahan kecil tetapi harus dikoreksi. Kepada orang lain, jangan mengkoreksi, tak perlu mengkoreksi orang lain, tetapi berilah maaf. Ini adalah golden rule yang pertama. Golden rule yang kedua adalah apa yang diri sendiri tiada inginkan, jangan diberikan kepada orang lain. Nah, golden rule yang ketiga adalah bila diri sendiri ingin tegak, maka bantulah orang lain juga tegak. Dan bila diri sendiri ingin maju, bantulah orang lain juga maju. Maka di sini terjadi pemerataan penghasilan dan ekonomi masyarakat bangkit bersama-sama. Dengan cara seperti ini akan terjalin di 4 penjuru lautan semua bersaudara. Ya, karena kita setiap orang memperlakukan orang lain dengan sikap persaudaraan yang tinggi. Lalu slide selanjutnya. Slide selanjutnya nah, di dalam kitab ajaran besar atau Tashye, dia itu mengajarkan yang pertama adalah belajar tanpa berhenti meneliti setiap pengetahuan dan mengikuti kemajuan pengetahuan itu sendiri. Ini digunakan untuk pengembangan diri dan pembinaan diri, sehingga memiliki karakter moralitas yang berpricinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, berperilaku susila, bijaksana, dan memegang teguh sebagai orang yang dapat dipercaya. Lalu ia membina keluarga, memberi sumbangsi pada masyarakat, dan membangun negara, serta turut mendamaikan dunia. Ini ada sebuah cita-cita daripada Nabi Agung Kongce, ya, yaitu gerakan moral menuju kebersamaan agung. Itu
merupakan perjalanan suci yang agung di bawah langit, semuanya di dalam kebersamaan. Ini adalah cita-cita daripada Nabi Konghucu. Pilihlah orang yang bijaksana dan mampu. Perkataannya dapat dipercaya dan harmonis untuk diberi jabatan dan untuk memimpin rakyat banyak. Lalu orang-orang itu dididik atau rakyat itu dididik untuk hormat pada orang tua sendiri dan juga hormat pada orang tua lain yang bukan orang tua sendiri. Dan tidak hanya mengasihi anak sendiri, tetapi juga mengasihi anak orang lain. Lalu menyiapkan hari tua, menyiapkan kepada orang-orang yang tua, ya, terjamin hari tuanya. Dan kepada anak-anak muda yang sehat dan diberi kesempatan untuk bekerja agar dapat berpahala. Lalu bagi anak dan remaja itu diberi perawatan dan kenyamanan, ya, diberi perawatan dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Lalu para duda, janda maupun yatim piatu yang cacat dan sakit semuanya diberi perawatan dan pengasuhan. Yang pria mendapatkan pekerjaan tetap, yang wanita memiliki rumah tangga untuk tempat pulang, barang-barang tidak dibiarkan tercampak di tanah, dan tidak hanya disimpan untuk diri sendiri. Jadi sumber daya alam itu dimanfaatkan untuk kebersamaan, bukan untuk diri sendiri. Lalu suka menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk kebersamaan. Ini adalah maksudnya gotong royong. Ya. Kemudian segala upaya yang mementingkan diri sendiri akan tertekan dan tidak berkembang. Maksudnya ini adalah bahwa dengan cara-cara ini maka orang-orang yang berhati licik maupun curang itu dengan sendirinya tersingkirkan. Demikian juga perampok, pencuri, pengacau, dan pengkhianat akan menghentikan perbuatannya. Jadi karena mereka tidak mempunyai tempat untuk melakukan kejahatan di dalam masyarakat yang sudah sedemikian cinta damai itu. Sehingga pintu gerbang luar pun tidak perlu ditutup dan tidak terjadi kehilangan ataupun kejahatan. Inilah dinamakan kebersamaan agung. Jadi Nabi Konghucu mempunyai cita-cita dengan menciptakan kebersamaan agung di dunia ini. Nah, dari uraian di atas ini sebetulnya apa yang diajarkan oleh agama Konghucu memang tidak pernah membelakangkan faktor kemanusiaan dan tetap mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Maka di dalam menyambut Society 5.0 ini, umat Konghucu diharapkan lebih meningkatkan ajaran yang diajarkan di dalam kitab-kitab suci agama Konghucu, khususnya 3 golden rule yang tadi disebutkan bahwa bila diri sendiri ingin maju, maka bantulah orang lain juga maju. Bila diri sendiri ingin tegak, bantulah orang lain juga tegak. Lalu apa yang diri sendiri tiada inginkan, jangan diberikan pada orang lain. Dan di 4 penjuru lautan kita semua bersaudara. Demikianlah pemaparan dari saya. Sampai di sini. Bila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Salam kita semua bersaudara, rahayu, rahayu, rahayu. Demikian Pak Jusi. Ya, Kamsia, Ko Acuan. Ini alhamdulillah Mbak Ulan masuk. Terima kasih atas apa yang sudah disampaikan Ko Acuan. Dan memang kami melihat khususnya umat-umat Konghucu memang mengikuti perkembangan zaman sejak Nabi Konghucu.
mulai dari tadi disampaikan Ko Acuan 1.0 zaman-zaman purba, kemudian 2.0 zaman-zaman pertanian, masuk ke 3.0 untuk zaman industri, masuk ke 4.0 soal kecerdasan buatan, di mana komputer dan internet sudah ada, walaupun memang kita lihat perkembangan sampai dengan saat ini, plus minus itu ada di antara kita. Dan sekarang kita masuk di era teknologi 5.0. Apa yang disampaikan oleh Ko Acuan juga tadi, bahwa bagaimana Konghucu memandang langit, bumi, dan manusia sebagai Tritunggal untuk kebersamaan kita semua. Di samping itu juga ada 8 kebajikan yang selalu diberikan oleh Konghucu kepada kita semua. Saya serahkan ke Mbak Ulan. Lanjut Mbak Ulan. Terima kasih Ko Acuan. Monggo Pak Jusi tetap ada karena kan ya pertama-tama saya mohon Ulan maaf aja. sekali lagi Bapak Ibu bahwa tadi saya ada kendala di jalan jadi telat dan alhamdulillah Pak Jusi bisa menggantikan untuk jadi moderator dan sepertinya Pak Oto juga telat juga masih mengajar. Dan kayaknya saya tetap limpahkan ke Pak Jusi aja karena Pak Jusi yang sudah mengikuti dari awal. Begitu Pak Jusi. Terima kasih loh Pak Jusi. Baik Mbak Ulan. Ya. Saya serahkan dulu ke Buddha Bante Teja. Bagaimana tanggapan khususnya dengan teknologi 5.0 dari saudara-saudara kita umat Konghucu. Namo Buddhaya Bante, silakan. Pak Yusi, Iya, saya usul kita merenung sejenak mengeningkan cipta siap. untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah di Cianjur. Baik Pak Simon, kita hening sejenak dan juga dampak dari apa yang kita ketahui bersama untuk gempa di Cianjur, termasuk dari kita Katolik, dan juga video sudah saya terima, kerusakan-kerusakan juga yang terjadi, khususnya di gereja Katolik di Cianjur. Tetapi kesemuanya itu kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke Tuhan kita, bagaimana kondisi-kondisi tersebut dapat teratasi dengan baik. Kita akan hening sejenak dan kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing, dan selanjutnya akan saya serahkan ke Bante Teja Buddha. Kita hening sejenak. Baik, demikian. Dan memang untuk hari-hari selanjutnya, dengan situasi yang mungkin tidak mengizinkan untuk kita semua, karena tidak hanya di Cianjur, tetapi juga di daerah-daerah lain yang mengalami bencana-bencana ini, sepenuhnya kita serahkan ke Tuhan kita. Saya kembali ke Bante Teja Buddha. Silakan Bante. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Salam kita semua bersaudara, salam kebajikan, salam Pancasila Merdeka. Baik, terima kasih ke Romo Acuan yang tadi telah menyampaikan materi pembahasan yang sangat luar biasa, akan menambah pengetahuan bagi saya dan bagi kita semuanya tentang kondisi yang terjadi sesuai dengan materi kita. Nah, ada dalam satu bait dalam Manggala Sutta. Manggala Sutta itu adalah
ajaran yang disampaikan oleh Buddha di Wihara Cetawana yang dibangun oleh hartawan Andatta Pindika. Nah, waktu itu ada sosok dewa penghuni alam surga yang menemui Buddha dan bertanya tentang berkah, apa yang menjadi berkah utama, yang menjadi perdebatan, yang menjadi permasalahan bagi para dewa dan juga manusia. Nah, memang di dalam Manggala Sutta itu disampaikan tentang 32 berkah, tapi hari ini akan saya ambil satu syairnya saja. Di situ berbunyi bahwa berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila, itu adalah berkah utama. Berpengetahuan luas. Jadi di dalam ajaran Buddha ini diyakini ada alam semesta yang dihuni oleh makhluk-makhluk yang kelahirannya melalui 4 macam jenis kelahiran. Ada makhluk-makhluk yang lahir melalui kandungan, ada makhluk-makhluk yang lahir melalui telur, yang ketiga makhluk-makhluk yang lahir melalui kelembapan, dan yang terakhir makhluk yang lahirnya melalui spontan. Nah, tapi dari semua jenis makhluk hidup di alam semesta ini yang berada di dalam 31 alam kehidupan menurut ajaran Buddha, tidak ada makhluk yang lahir kemudian tidak mati. Yang artinya semua makhluk yang dilahirkan pasti mengalami kematian. Sehingga di dalam syair Dhammapada Buddha pernah mengatakan bahwa semua orang, semua makhluk takut dengan hukuman. Semua orang, semua makhluk takut dengan penderitaan. Semua orang, semua makhluk takut dengan yang namanya kematian. Nah, kalau kita menyadari hal demikian, maka tidak sepatutnya apabila kita ingin hidup bahagia, orang lain juga ingin hidup bahagia, makhluk hidup lain juga ingin bahagia, kita mencari kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, makhluk lain yang sama-sama ingin hidupnya bahagia. Nah, maka di sini diperlukan berpengetahuan luas. Kenapa? Karena namanya pengetahuan berkenaan dengan pengetahuan duniawi, itu dari waktu ke waktu akan terus mengalami perubahan dan tidak akan ada ujung-ujungnya. Akan terus menemukan hal-hal yang baru, melihat hal-hal yang baru, pengetahuan-pengetahuan yang baru. Yang tentu saja ini mendukung untuk supaya di dalam kita menjalani kehidupan dengan berpengetahuan yang luas ini mempermudah kita menjalani kehidupan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita, terutama adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Tetapi yang membuat kita menderita sesungguhnya bukan karena kebutuhan jasmani saja, tetapi kebutuhan rohani yang ini sering dikesampingkan. Sehingga terkadang orang bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya, jasmaninya, tetapi kemudian merasa hampa karena kebutuhan rohaninya yang tidak terpenuhi. Maka sepatutnya bagi orang yang menjalani kehidupan berumah tangga misalnya, itu hendaknya hidupnya seimbang antara kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Karena mengambil keputusan menjalani hidup sebagai seorang berumah tangga tentunya ya harus bertanggung jawab dengan semua kebutuhan keluarganya. Beda dengan orang yang tidak berkeluarga. Ya, jadi ada kebebasan bagi kehidupan kami di sini, berumah tangga juga silakan, tidak berumah tangga juga dipersilakan. Nah, kalau tidak berumah tangga tentu hubungannya tidak ada hubungannya dengan kehidupan berumah tangga. Artinya ya tidak punya tanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga, tentang istri, anak, atau
kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Tetapi walaupun demikian, punya tanggung jawab moral dengan kehidupannya yang telah dipilihnya. Hidupnya ini mau ngapa, mau berbuat apa, supaya hidupnya berguna, bermanfaat, ini bagaimana. Apalagi didukung dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang memang kita harapkan, kita ciptakan, kita bikin. Harapannya akan mempermudah kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik jasmani ataupun rohani. Nah, seperti hanya yang kita saat ini alami. Dengan kemajuan teknologi yang ada, dengan pengetahuan yang dimiliki dan kemudian menciptakan kecanggihan teknologi, ini mempermudah kita untuk semuanya bisa saling berhubungan melalui media yang ada. Tapi ada satu hal yang membuat kita kehilangan juga, karena dengan adanya kemajuan teknologi ini biasanya menyapa yang jauh, tapi tidak menyapa yang dekat. Artinya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Nah, ini yang membuat kita juga hubungannya antar dengan keluarga juga jauh, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita menjadi jauh. Padahal yang jauh dihubung-hubungin. Nah, ini membuat semakin dekat. Tapi tentunya kita harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini, walaupun semuanya tergantung sepenuhnya kepada diri kita. Karena sesungguhnya kemajuan teknologi memang kita harapkan, tetapi teknologi itu sendiri bisa dikatakan sesuatu yang netral, bukan baik dan juga bukan buruk. Ilmu pengetahuan juga sama, bukan baik dan bukan buruk. Ilmu agama pun juga sama, bukan baik dan juga bukan buruk. Ya, sesuatu itu semuanya serba netral, tergantung sepenuhnya bagaimana menggunakan, bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, atau ilmu agama, atau hal-hal yang lainnya. Kalau memang kita dengan baik, dengan bijaksana, tadi dikatakan berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata sila menjadi berkah utama, ya ada koridor-koridor kesusilaan yang harus kita perhatikan di sana, supaya dengan semua yang ada ini kita tidak tidak menjadi korban atau menjadi seseorang yang memicu konflik dari kemajuan teknologi yang memang ada yang kita ciptakan. Artinya tidak bijaksana dalam menggunakannya. Nah, maka kembali kepada pribadi kita, kebutuhan rohani juga harus diperhatikan, kebutuhan jasmani juga harus diperhatikan. Nah, untuk kebutuhan rohani ini kan tergantung pribadi masing-masing, dan kita semuanya ingin olah-olah dan kemudian penyuguhannya itu yang terbaik. Sama seperti hanya ibu-ibu, seperti apapun kita mengolah masakan, tapi pada saat penyajian di depan tamu itu semuanya sajiannya adalah hal yang terbaik. Nah, cara masaknya kayak apa, bagaimana, terserah. Tapi pada saat penyajiannya itu dengan keramahan, dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Artinya apa? Kita olah batin itu urusan pribadi masing-masing. Tapi pada saat kita menyajikan dalam tutur kata, dalam perilaku kita, di dalam ruang lingkup yang sangat kecil, misalnya dari keluarga, lingkungan masyarakat, pergaulan, ya kita harus bisa menyuguhkan yang terbaik supaya kita bisa hidup rukun, hidup damai, hidup bahagia, dan kita bisa membangun peradaban dunia ini dengan lebih baik lagi, sesuai tentunya dengan harapan kita semua. Kita jadikan dunia yang kita tempati bersama ini sebagai rumah kita bersama. Jadi jangan sampai kita rusak. Kekayaan alam bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk kebutuhan kita, tetapi sepatutnya tidak sampai merusak alam. Nah, semoga kemajuan rohani bisa kita peroleh, kemajuan batin dapat kita peroleh, kesejahteraan juga kita dapatkan, sehingga kita semuanya mampu menjalani kehidupan kita masing-masing yang istilahnya uripmu mampir mobil, hidup hanya sesaat ini bisa kita warnai dengan warna-warni kebajikan. Bagaikan setumpuk bunga dapat dirangkai berbagai macam karangan bunga,
begitu pula tentunya banyak kebaikan-kebaikan yang sesungguhnya bisa kita lakukan. Nah, sekian, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan, dan saya kembalikan ke Romo Yusi. Salam kita semua bersaudara, salam kebajikan, salam Pancasila Merdeka. Ya, terima kasih Bante atas pemaparannya. Dan memang kita sependapat, kita setuju apa yang disampaikan oleh Bante Teja, bahwa walaupun kita di dalam teknologi 5.0, tetapi kebutuhan rohani juga kita perhatikan supaya kita tidak merasa hampa. Keseimbangan antara jasmani dan rohani perlu untuk kita semua. Terima kasih Bante Teja, Namo Buddhaya. Selanjutnya saya ke Gus Hanan. Bagaimana pandangan Islam tentang apa yang telah disampaikan oleh Ko Acuan mengenai teknologi 5.0 ini. Silakan Gus Hanan. Assalamualaikum. Ini sudah bunyi. Cek. Iya, Ya, harus lanjut. dideketin. Iya, ya. Dideketin. Melihat begitu pemaparan dari Romo Acuan, ya, tadi yang sudah ditanggapi dengan baik oleh Bante Teja, maka kami melihat ada, kita sudah sebetulnya di IMP ini sudah masuk di Society 5.0 sudah dibuktikan tadi sebelum Romo Teja, Bante Teja memulai, kita semua sudah mengheningkan cipta atas kemajuan teknologi informasi tentang kejadian peristiwa di mana Cianjur, ya. Yang demikian itu kita sudah mampu memposisikan diri bagaimana secara rohani kita selaku tokoh agama, kaum yang beragama, bertuhan, beriman, menyikapi keadaan itu, kita harus mengembalikannya kepada Tuhan terlebih dahulu. Karena bagi kami di kemajuan teknologi intelijensi artifisial yang ada pada 5.0 ini adalah terbentuknya keseimbangan antara rohani dan jasmani, kebutuhan materi maupun imateri, di mana sisi kemanusiaan itu menjadi pilar akan yang menuntun kemajuan ini tidak menjadi persoalan yang bisa mendatangkan bahaya bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, melihat pemaparan yang begitu bagus tadi dari Konghucu, saya tertarik di 8 dari yang 2 yang katanya kalau diambil itu ada 2 hal pokok, yakni setia dan teposliro yang dijelaskan itu. Saya baca di mana di dalam Islam, khususnya dalam tasawuf, kalau dijabarkan memang banyak, semuanya identik. Ada 101, kalau di 100 ya 100 lebih di Jami'ul Usul yang rukun agung bersama ya Nizam. Maka saya tertarik di 2 hal. Yang pertama adalah di 8 itu benar kesetiaan itulah cuma dilandasi yang bersih hatinya tadi. Di situ saya lihat ada bersih hati, sofaul qalb. Bersih hati itulah yang menjadikan kita mampu fanaul uruj. Artinya khulwah, menyepikan diri dari hal-hal yang memang tidak penting dalam kehidupan rohani kita. Karena dengan hati yang bersih, maka kita melihat apapun tiada lain kecuali itu pancaran cahaya ilahi. Terus di situ ada
setia. Istilah dalam Islam tasawuf itu ada wafaul ahd, setia terhadap Tuhan, bahwasannya kita benar-benar hamba yang kesetiaan itu dibangun jauh sebelum kita lahir, yakni sejak kita diciptakan di alam arwah, kita memiliki kesetiaan sampai kapanpun, tinggal di alam manapun, kita ini semuanya adalah hambanya. Sehingga ketika berhubungan dengan siapapun, kita tiada lain adalah pengabdian dan pengabdian. Oleh karena itu dalam Islam sebenarnya selama kita menjadi kaum beriman, teguh pendirian kita sebagai kaum yang Tuhan, maka dengan sendirinya dengan kita memisahkan diri dari segala keruwetan dunia yang ada ini, yang katanya Bante Teja, yang banyak menghadirkan ketakutan dan apapun, itu kita akan aman. Sehingga hadir di dunia ini tidak menjadi masalah, bahkan menjadi maslahah untuk kehidupan. Istilah dalam Islam tasawuf sufi, para sufi itu baqaul khuruj. Ketika hadir di dunia ini, kita turun untuk hadir, tampil di kehidupan ini agar kehidupan kita bukan atas nama kita. Kita hidup atas nama Tuhan, dengan Tuhan, dan kehidupan ini haruslah sesuai dengan fitrah yang semestinya tiada lain adalah kita menghadirkan asma-asma indahnya, nama-nama indahnya, sehingga kehidupan ini dengan berbagai kemajuan teknologi, kemajuan apapun yang ada ini, kita tidak melihat itu sebagai hal yang menakutkan, tapi menjadi solusi. Karena apapun sebenarnya alam pikiran manusia diberikan kecerdasan apapun sebenarnya tidak untuk merusak, tapi untuk memperbaiki keadaan. Oleh karena itu diperlukan niat awal bagaimana semua apa yang telah kita berikan di dunia ini menjadi kekuatan bersama untuk bersatu padu sebagai hamba Tuhan agar mengisi kehidupan ini lebih baik. Jadi kalau melihat pemaparan dari Konghucu tadi, saya tertarik di dua hal. Ada kesetiaan dan ada kesucian hati. Mana Shafa'ul Qalb itu kunci dari aman dari segala carut marut, madorot yang tidak baik. Wafa'ul ahad itulah yang menjadikan kita menjadi manusia yang visi hidupnya bukan nafsu lagi, tapi murni kebesaran Tuhanlah yang harus kita hadirkan. Itu saya kira agama apapun selama kita bertemunya ini atas kasih kebersamaan hidup ini, insya Allah aman. Dan itu tercermin di IMB. Indonesia merayakan perbedaan ini tidak untuk apa-apa kecuali hanya untuk agar kita saling bahu-membahu membangun negeri ini, kehidupan secara luas, dunia semesta, kita menjadi bagian yang hidup yang bermasyarakat. Karena di yang 5.0 ini kan bukan lagi melulu teknologinya, tapi terbentuknya hidup yang bermasyarakat, yang madani, yang bersinergi antara kebutuhan jasmani dan rohani. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Monggo saya kembalikan ke Pak Yusi. Ya, alhamdulillah Gus Hanan. Banyak terima kasih. Dan memang dari Gus Hanan lebih menyorot ke 8 kebajikan tadi, khususnya 2 hal yaitu setia dan tepo seliro. Dan memang dari kajian-kajian tasawuf, pancaran ilahi selalu diberikan kepada kita semua dan memang tidak hanya untuk Islam. Terima kasih Gus Hanan. Selanjutnya mungkin tanggapan dari Johan Acuan mengenai kedua
penanggap kita baik dari Buddha maupun dari Islam. Silakan Ko Acuan. Baik, terima kasih Pak Justi. Dan terima kasih atas pemaparan dari Bante Puja, Bante Teja Puno, dan juga Gus Manan. Sangat terkesan bahwa sesungguhnya memang agama-agama di dunia ini semuanya saling terhubung satu dengan lain, karena tiada lain dan tiada bukan itu merupakan anugerah daripada Tuhan yang diturunkan oleh Tuhan, hanya saja dibahasakan dengan bahasa yang berbeda-beda karena itu dilahirkan atau terlahir pada budaya yang berbeda dan di wilayah yang berbeda. Namun pada intinya itu adalah bagaimana membimbing atau menuntun umat manusia agar kembali kepada jalan ilahi yang menuju keselamatan, agar umat manusia itu tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang ingkar daripada jalan suci Tuhan yang Tuhan inginkan. Maka di dalam komunitas IMP kita ini adalah sangat tepat bahwa disinilah peleburan daripada kita semua dalam hati kita sebagai persaudaraan, dalam tata agama kita masing-masing, berpedoman kepada agama kita masing-masing, namun dalam hal persaudaraan kita adalah bersatu, karena kita semua adalah ciptaan Tuhan dan kita semua adalah umatnya Tuhan. Untuk Society 5.G ini merupakan bentuk kehidupan sosial era ke-5 atau era ke-5. Jadi berbeda dengan teknologi 5. Kalau teknologi itu malah 5G dan sekarang sudah memasuki 6G. Yaitu kalau 5G itu kecepatannya itu sekian gigabyte gitu ya, saya kurang paham juga. Tetapi di teknologi 6G itu kecepatan transfer datanya itu sudah berlipat-lipat. Jadi yang di sini adalah tentang pola hidup dari manusia terhadap interaksi atau kemajuan teknologi yang mendampingi kehidupan sosial kita, di mana pada era 4.0 itu kita begitu tertenggelam kepada kemajuan teknologi, di mana semua tenaga manusia digantikan dengan mesin dan komputer, dan sekarang kita mulai merasakan dampak negatifnya bahwa kesenjangan ekonomi itu demikian lebar jurangnya, karena banyak tenaga manusia itu tergantikan posisinya oleh mesin dan robot dan komputer. Hal ini tentu tidak baik karena akan menciptakan sebuah ketidakadilan, di mana manusia itu pada dasarnya mempunyai hak hidup, hak asasi yang sama. Semua orang memiliki hak atas sumber daya, dapat menggunakan sumber daya untuk kebutuhan hidupnya. Nah, dengan teknologi-teknologi seperti itu, hak-hak ini dikuasai oleh pihak-pihak yang menguasai teknologi itu sendiri, dan perhatian daripada masing-masing pelaku teknologi itu demikian
kehilangan hati nurani, maka ini merupakan titik balik di mana memberikan porsi spiritual agar kemanusiaan itu jangan ditinggalkan meskipun kemajuan teknologi itu tidak dapat dihambat. Mungkin demikian itu menjadi PR bagi kita semua, khususnya para pemimpin, para ulama, dan tokoh masyarakat agar dapat memberikan bekal kepada para umat kita, di mana apabila ini tidak direnungkan dengan baik, dengan mendalam, maka kita akan terbawa kepada kebutuhan-kebutuhan materi dan juga kesibukan-kesibukan yang menuntut kita itu, sehingga kita kehilangan arah, tidak lagi memberi perhatian kepada kehidupan keluarga yang sesungguhnya itu adalah merupakan sentral dan tujuan hidup kita sebagai manusia. Apalah artinya kemajuan demi kemajuan dan kekayaan materi demi kekayaan materi apabila kita kehilangan buah hati kita sendiri, kehilangan kehangatan keluarga, kehilangan perhatian, rasa berbakti kita kepada orang tua. Mungkin ini yang saya tambahkan sedikit. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih Pak Jusi. Ya, kamsia Ko Acuan. Dan sebelum kita ke partisipan yang lain, kita ucapkan turut berduka cita atas berpulangnya kakak dari Prof. Nyoman. Dan saat ini Prof. Nyoman lagi meluncur ke Bali untuk kakak beliau yang meninggal. Turut berduka cita dari kita semua untuk Prof. Nyoman. Saya ke partisipan yang pertama Pak Autar. Monggo Pak Autar, kalau ada tanggapan-tanggapan dari Pak Autar, saya persilakan. Assalamualaikum Pak Autar. Ya, Waalaikumsalam Pak Jusi. Ya, silakan Pak Autar. Ya, memang kita berhadapan dengan teknologi 5.0 itu, kita berhadapan dengan antara kekuatan manusia dengan teknologi. Nah, bagi orang pendidikan seperti saya, tentunya ini momentum ya untuk menciptakan nilai-nilai kemanusiaan di dalam penggunaan teknologi kita. Jangan sampai kita menggunakan teknologi menghilangkan makna kemanusiaan atau manusia itu gagal di dalam memanfaatkan teknologi. Nah, bagi orang pendidikan ini momentum yang tepat untuk masuk menjadikan manusia sebagai basis pemanfaatan teknologi itu. Nah, itu Pak Jusi, dan kita akan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan baru di dalam dunia teknologi itu, dan kalangan pendidikan harus benar-benar mempersiapkan diri. Jadi tidak hanya sekedar teoritik, tapi hal-hal yang praksis harus benar-benar disiapkan. Nah, ini tantangan besar bagi kalangan pendidik untuk menjadikan momentum teknologi 5.0 ini menjadi bagian penting di dalam dunia pendidikan. Saya pikir pendidikan sebagai sasaran utama di dalam teknologi ini. Saya pikir itu dari saya Pak Jusi. Ini lagi nonton sepak bola juga ini. Ya, terima kasih Pak Otar. Mungkin nanti juga ditanggapi oleh Ko Acuan. Saya ke Ko Junarto dulu, kalau beliaunya ada bersama kita. Silakan Ko Junarto.
atau sebelum ke Ko Junarto, saya ke Bu Lucia. Silakan Cik Lucia. Cik Lucia masih bersama kita. WT Tontien. Yang itu malam. Silakan Cik Lucia. Ya, materinya sangat bagus, cukup menarik, dan yang penting bisa kita pelajarin dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tanggapan saya. Terima kasih Pak atas waktunya. Kangen sama Bu Lucia. Lama nggak bergabung. Iya, kadang sibuk Bu. Kalau udah lihat waktu, udah lewat. Ya ntar saya sempatkan untuk ikut gabung ya. Kadang kita sampai malam kok. Ya, ntar kalau ini saya ikut gabung ya. Ya, baik. Mungkin yang lain, silakan. Bisa dengan Bapak Ahmad Khalil, Pak Jusi. Ya, silakan. Assalamualaikum. Monggo Mas Ahmad Khalil. Pak Yusi, silakan Gus. Ya. Ini karena ada ngaji rutin sudah ditunggu. Siap. Sebelum pamit saya ucapkan selamat kepada Ko Juan. Saya ucapkan selamat kepada Ko Juan dengan Konghucu yang dulu sempat tiarap karena ya masa-masa Orde Baru dulu. Alhamdulillah sudah dibuka kembali oleh Gus Dur sehingga menjadi bagian dari umat beragama yang bisa mengisi kebersamaan, saling bahu-membahu untuk menjaga negara kesatuan kita agar bisa dikuatkan oleh kaum beriman. Untuk itu, semoga kami harap umat Konghucu yang ada di Indonesia ini sampai kapanpun bisa benar-benar menjalankan setidaknya kebajikan-kebajikan yang sudah jadi acuan, termasuk tadi golden rule-nya, sehingga negara kita benar-benar menjadi negara yang aman, jaya, bahkan menghadapi masyarakat global yang menuju society 5.0 ini, bangsa Indonesia dengan keragaman agama, budaya, ras, dan semuanya bisa tampil menjadi pemersatu, di mana memang keniscayaan hanya kaum yang beriman dan bertakwa yang mampu untuk menjaga kelestarian dunia ini agar tetap bisa menjadi sebagaimana mestinya diciptakan Tuhan, menjadi berkah dan rahmat, yang mana dalam keyakinan kami kaum Muslim bahwa itu semua adalah pancaran cahaya Nabi kita Muhammad SAW. Untuk itu semoga agama Konghucu bisa memberikan kontribusi terus terhadap umatnya agar di tengah masyarakat global nanti Indonesia betul-betul tampil menjadi pemersatu, bukan sebagaimana beberapa di Eropa atau di Amerika atau di mana yang saat ini
dengan kemajuan teknologi dan kehidupan mereka ternyata banyak yang kacau balau, sehingga harapan kita Indonesia bisa menjadi kekuatan secara internasional. Untuk itu saya sangat bersyukur dengan adanya Gus Dur membuka Konghucu untuk hadir kembali mengisi kehidupan beragama umat beragama di Indonesia. Saya kira cukup itu. Saya mohon pamit. Ini sudah itu. Gus, lanjut. Makasih banyak. Terima kasih ya Yana. Ya. Mungkin ke Pak Amin Tohari dari UINSA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk di malam hari ini. Ngapunten tidak saya tampakkan wajah saya. Mudah-mudahan semuanya memahaminya. Amin. Rapopo, lanjut. Alhamdulillah akan saya sampaikan bahwa multi agama, multi religion itu merupakan suatu sunatullah kalau dalam bahasa agamanya, bahwa beragama itu menambahkan vitamin untuk Indonesia menjadi sejahtera lebih terjamin. Karena apapun bagaimanapun multi agama itu adalah merupakan kesatuan dan persatuan daripada bangsa Indonesia, benar-benar ngesto akan dawuh menjalankan perintah menurut berdasarkan Pancasila, yaitu sila 1 dan sila sampai ke sila nomor 5. Itu adalah simbol daripada keberagaman agama. Keberagaman agama itu merupakan apa yang saya sampaikan tadi, merupakan simbol persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang jaya. Yang bisa saya sampaikan di sini sebagaimana sunatullah, ya, merupakan keberagaman agama itu merupakan sunatullah, bukan merupakan sebaliknya, tetapi adalah merupakan sunatullah yang diharapkan banyak agama itu beragam, dan keberagaman itu merupakan simbol daripada kesejahteraan bangsa itu sendiri. Hal ini adalah bangsa Indonesia. Bagaimana misalkan di negara-negara Timur Tengah itu adalah tidak ada seperti Indonesia sama sekali. Mereka prioritas, mereka mengkultuskan dari agama tertentu saja yang kebetulan mereka tidak bisa memberikan pencerahan terhadap batinnya sendiri. Nah, itulah yang menjadikan titik kelemahannya untuk negara-negara yang simbol-simbol keagamanya yang dianggap lebih khusyuk wa khudu. Tapi bagaimanapun Indonesia menjadi pilar yang merupakan sebagai contoh untuk negara-negara lain. Saya pikir Indonesia itu merupakan gemah ripah lo jinawi tentrem lan harja itu jadi di sini ini. Ketentraman itu sudah menyeruak kemana-mana karena multi agama itu sendiri. Inilah hebatnya daripada keberagaman dari agama di Indonesia ini. Tidak ada seperti Timur Tengah, apalagi Amerika, orang-orang Barat, tidak ada seperti Indonesia. Nah, Indonesia itu menjadi suatu teladan untuk bangsa-bangsa lain yang merupakan kita syukuri bersama, dan itu merupakan kelebihan daripada bangsa Indonesia itu sendiri. Dan saya hormati kepada Bini Sepuh dari agama-agama lain, termasuk agama Konghucu, termasuk agama Hindu, Buddha. Keberagaman daripada Indonesia ini kurang lebih ada 6 keberagaman Indonesia itu merupakan sesuatu yang sangat anugerah tersendiri. Apalagi ada namanya ada hakikat, ya, ada hakikat di dalam beragama itu sendiri dan macam-macam. Yang perlu saya sampaikan di sini hanya kurang lebih ada 6 keberagaman Indonesia itu. Dan itu menjadikan pilar kesejahteraan yang disebut dengan mawaddah warahmah yang ada di Indonesia ini. Nah, kalau dalam bahasa umumnya adalah gemah ripah loh jinawi tentrem lan harja. Harjaya di sini ini merupakan dari teladan untuk kita semuanya. Makanya saya sampaikan kepada di forum yang hebat luar biasa ini. Terima kasih. Apunten Bu Wulan dan kemudian Pak Pak Wensi, ya. Terima kasih. Jazakumullah hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saya ke Hindu. Pak Iwayan Sumertaya, silakan. Om Swastiastu. Pak Wayan, monggo. Om Swastiastu.
Pak Wayan Sumertayasa ya. Ini peserta setia jagongan online loh Pak Jusi. Setiap kali Ya. Senin beliau selalu hadir. Monggo, silakan Pak Wayan. Masih bergabung bersama kami Pak Wayan. Oh iya, Pak Amin Tohari, keberagaman di IMP ini sebenarnya bukan 6 ya, tapi 7 karena kita ada kepercayaan dari itu penghayat kepercayaan sebagai informasi saja. Silakan Pak Wayan. Om Swastiastu. Baik, sambil nunggu mungkin ke Ko Acuan. Bagaimana tanggapan Ko Acuan dari partisipan kita yang tadi? Silakan Ko Acuan. Baik, terima kasih Pak Yusi dan Bapak-Bapak, Pak Autar, Anselusia, Gusmanan, Pak Amin Tohari. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia, kita memang harus bersyukur bahwa di Indonesia ini terdiri dari belasan ribu pulau, kemudian 300-an suku dan bahasa, dan agama terdiri dari 6 agama dan banyak aliran kepercayaan. Keberagaman agama ini dapat dipersatukan dan banyak suku itu dipersatukan di dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita memang sudah ditakdirkan ya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu, dan sebagai penerus daripada para pejuang dan pendiri NKRI ini, kita memang mempunyai tugas untuk selalu menjaga dan menegakkan pilar-pilar bangsa ini. Pilar bangsa ya NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita mesti memagari di mana kekayaan daripada Indonesia ini sudah jelas bahwa kita memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa, juga memiliki sumber daya manusia nomor 4 terbesar di dunia. Jadi potensi bangsa Indonesia untuk menjadi negara besar itu terpapar di depan mata. Sangat jelas sekali bahwa bila kebijaksanaan pemerintahan yang konsisten dan terarah itu dijalankan secara baik, maka arah ke depan kita itu jelas sebuah kemajuan dan menjadi negara besar. Karena semua potensi kita miliki. Nah, saat sekarang ini di depan mata memang kita melihat adanya potensi keberagaman beragama itu sesungguhnya merupakan hal yang positif, tetapi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menjadi sebuah pemicu membenturkan antara secara horizontal daripada rakyat Indonesia ini. Maka IMP ini merupakan satu gerakan moral yang melawan hal-hal seperti itu, dan kita menggaungkan tentang keberagaman beragama itu adalah hal yang niscaya, hal yang sudah pasti, dan itu sudah merupakan perintah Tuhan, di mana
keberagaman agama itu adalah hak asasi setiap manusia dan itu adalah perintah Tuhan yang harus kita hormati. Konsep cara berpikir seperti ini harus kita tanamkan kepada diri kita, juga kepada teman-teman semuanya, juga generasi muda, bahwa janganlah kita berwawasan sempit, namun kita harus memiliki wawasan yang luas di dalam hal menerima perbedaan, khususnya perbedaan keyakinan di dalam beragama di Indonesia ini. Sehingga tugas-tugas kita sebagai pewaris daripada penerus bangsa ini dapat kita jalankan dan kita hantar negara Indonesia ini menjadi sebuah negara besar dan mungkin tidak akan lama lagi, mungkin ya 40 tahun, 50 tahun ke depan, semoga bangsa Indonesia memang merupakan sebuah bangsa yang sangat diperhitungkan di kancah dunia saat ini dan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Jusi. Terima kasih. Ya, kamsia Ko Acuan. Mungkin ada tanggapan juga dari Ko Chang Kian Leong. Silakan. Atau Pak Simon Purba. Silakan Pak Simon. Pak Chang Kian Leong tidak bawa laptop katanya Pak Jusi. Ya, ya. Sebenarnya tidak apa-apa, bisa pakai HP, kita tetap dengar suaranya kok Pak. Ya. Oh, enggak ada mic-nya, enggak ada. Oh. Ya, enggak apa-apa, Ko Chang Kian Leong. Pak Simon Purba, silakan. Ya, terima kasih Pak Yusi, Bapak-Bapak semua. Sementara saya belum ada apa-apa itu Pak, jadi monggo lanjut dulu. Terima kasih. Oke, baik Pak Simon. Pak Soekarno mungkin, silakan. Ya, mungkin kita ingatkan lagi Pak Jusi untuk bagi para peserta jangan lupa untuk mengisi absensi yang di dalamnya itu ada kuesioner yang harus Bapak Ibu isi dan mohon dipastikan untuk penulisan nama dan gelar itu dengan benar karena itu akan otomatis buat penerbitan e-sertifikatnya dan juga jangan sampai salah menulis alamat email karena nanti otomatis langsung terkirim ke emailnya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Yu. Silakan Pak Soekarno. Atau saya kembali ke Ko Junarto. Mungkin dari saya mungkin menambahkan sedikit Bapak. Mungkin kalau silakan Pak Amin. Go. Mungkin ada pertanyaan, enggak apa-apa. Iya, terima kasih untuk terkaitan dengan masalah persatuan dan kesatuan keagamaan Indonesia ini merupakan penting sekali untuk merajut dari beberapa agama di Indonesia ini karena bagaimanapun Indonesia itu merdeka, Indonesia itu sejahtera, Indonesia itu mawaddah warahmah yang saya sampaikan tadi, itu perlunya kita merajut. Kalau merajutnya keagamaan itu tidak hanya sekedar KKC, kakian omong seperti ini, tapi merajutnya dalam konteks kapan kita bertemu dan kemudian bersalaman-salaman, kemudian kita penuh persaudaraan,
dan itu akan merupakan simbol kasunyatan saya pikir, dan tidak hanya sekedar kita itu hanya sebuah nadoriyah atau katakanlah teori, tetapi tatbiqiyah kalau dalam bahasa Arabnya itu. Jadi praktek. Saya sangat senang sekali dengan adanya perbedaan dalam keagamaan di Indonesia saat ini, karena ada semacam wadah terkait dengan masalah webinar kali ini. Ini merupakan wadah yang sangat luar biasa. Kapan dan kapan kita itu mengadakan suatu pertemuan di mana atau di aula mana itu ya, kita bermuajahah, bersalaman-salaman, alangkah bahagianya kita bisa bersentuhan kulit, bersalaman-salaman, kemudian ada hati kita tetap tancap lebih mantap lagi, kita penuh persatuan dalam keagamaan ini. Saya sangat rindu dengan sekali kita bersalaman dengan Konghucu, kita bersalaman dengan Hindu, Buddha, Kristen, termasuk Katolik, termasuk apapun yang ada di Indonesia itu, kita bersalaman-salaman dengan kondisi fisik, bukannya nadoriyah, tapi tatbiqiyah atau praktek, bukan cuma sekedar teori. Kalau seperti ini kan hanya sekedar teori. Dan kapan kita bisa praktek? Mbak Wulan, kapan kita bisa praktek untuk bersalaman dengan berbagai agama ini? Atau mungkin sambil-sambil lah kita itu rekreasi di Borobudur, ya kemudian rame-rame gitu, itu sangat begitu. Saya senang sekali untuk bermuajahah, bertemu wajah kita semuanya, itu sangat begitu luar biasa. Seandainya ada gembreget dari teman-teman sekalian itu kepinginan untuk bersalaman-salaman, kemudian salaman dengan Pak Johan tadi, itu sangat penting sekali saya pikir. Demikian untuk usulan dari saya barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Amin. Silakan ya, Pak Wulan. Pak Amin Tohari. Andai kata Pak Amin ini sudah bergabung bersama kita, bersama IMP dari tahun 2018, mungkin Bapak akan sering bersentuhan kulit sama kita. Dan juga sering. Amin, amin. Iya, karena dari awal kita berdiri ini Pak, kita dulu awalnya memang offline karena kita ada pandemi COVID kemarin, itu kita beralih ke Zoom meeting, dan ini sekarang memang kita agak jarang, mungkin di kemudian hari kita akan set lagi rencana-rencana seperti yang Pak Amin sampaikan tadi. Mungkin kita bisa seperti ya wisata religi ke masing-masing tempat ibadah, ke mana gitu bersama-sama. Nanti kita agendakan lah Pak. Top, Marco top, sip. Mendukung selalu. Oke, gereja siap Pak Amin. Kalau Pak Amin Tohari bisa lihat di YouTube, di situ ada channel YouTube namanya Indonesia Merayakan Perbedaan. Itu ada beberapa video dari kita ketika mengadakan seminar-seminar yang kita ke kampus-kampus, ke tempat ibadah ya Pak Jusi ya, waktu itu. Dan disiarkan di TV Pak waktu itu, kita bersama BBS TV. Ya. Pokoknya super mantul. Sip. Ya. Kita merajut dengan kesalahan kembali. Pak Amin wajib selalu bergabung, ini berarti tiap Senin. Amin. Terus ya kita taat dan disiplin Kak. Amin, berkah. Amin. Ya, dan mohon dibantu untuk men-share atau men-broadcast setiap kali kami men-share kegiatan IMP ya Pak ya. Dan juga kepada Bapak Ibu yang lain. Ya, baik. Mungkin terakhir closing statement dari Ko Acuan sebelum saya kembalikan ke Mbak Wulan. Silakan Ko Acuan. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Jusi. Jadi sebagaimana topiknya bahwa era society 5G ini sesungguhnya adalah sebuah konsep atau program di mana mengingatkan kita kembali agar jangan meninggalkan sisi kemanusiaan kita. Bahwa meskipun kemajuan teknologi itu tetap kita jalani, tetap kita raih dan kita kejar, namun sisi kemanusiaan kita itu jangan ditinggalkan dalam hal
hubungan dalam keluarga, kehangatan keluarga, dan juga tegur sapa sesama saudara maupun teman-teman agar tidak terjadi kehampaan di dalam kerohanian atau spiritual kita. Kita lihat banyak hal, banyak kejadian di negara-negara maju yang mereka super sibuk itu, dan di sana mereka terjadi broken heart yang sangat luar biasa. Kita lihat mereka itu dari sisi materi mereka berkecukupan, tetapi ternyata mereka itu bunuh diri dan dengan sebab-sebab yang bagi kita sesungguhnya sulit untuk dicerna. Nah, kita beruntung di Indonesia bahwa budaya kita itu sangat kental dan kearifan lokal itu masih terpelihara, maka diharapkan ke depan dan ke depannya itu kearifan lokal di Indonesia ini tetap dipupuk dan dirawat agar kita tidak tergerus dan tertarik lebih mendalam ke dalam kemajuan teknologi yang menjauhi sisi kemanusiaan. Mungkin itu yang merupakan pesan dari saya, di mana segala sesuatu pencapaian itu janganlah kita meninggalkan hakikat diri kita sebagai seorang manusia, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai warga negara Indonesia. Itu saja Pak Jusi dan Bapak Ibu semuanya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Salam kita semua bersaudara. Itu Tongkian. Ya, kamsia Ko Acuan. Terima kasih Ko Acuan untuk pemaparan pada malam hari ini sebagai narasumber, khususnya apa yang telah disampaikan mengenai perkembangan-perkembangan dari Konghucu. Terima kasih juga kepada semua tokoh agama dan juga kepada semua partisipan. Saya kembalikan ke Mbak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam dalam kasih Kristus. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Wete Tonten Rahayu. Terima kasih, selamat malam. Monggo Mbak Ulan. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Jusi, moderator yang luar biasa ini Pak Jusi. Dadakan aja sudah luar biasanya seperti ini ya. Saya mohon maaf Pak Jusi sudah merepotkan. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber yang luar biasa juga dengan Bapak Johan Ajuan yang berada di Sumut atau di Bali Pak sekarang? Ya, masih di Bali Mbak Ulan. Oh, masih di Bali, lama Pak di Bali ya. Ya, dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta Setia Jaringan Online yang memang kita inovasi-inovasi di Society 5.0 ini agar supaya kita tetap bisa memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dan tidak merusak. Memang kita harus tetap bisa menyeimbangkan agar kita tetap menjadi manusia yang atau insan yang bernurani. Seperti itu dari saya, dan saya memohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan nama, dan sampai jumpa di Senin depan dengan tema yang berbeda dan narasumber yang berbeda, dan salam semua saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam Rahayu.